Ya, pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, pada tanggal 1 Jumat Maret 2024 kemarin, rakyat kembali mengadakan aksi demo ya dalam rangka aksi rakyat untuk perubahan di depan gedung DPR RI. Dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat dan tokoh. Mereka menuntut dikembalikannya kedaulatan rakyat ya. Lagi-lagi demonya mengatasnamakan rakyat. Dan di demo kali ini ada 3 tuntutan dari rakyat ya. 1. Turunkan harga sembako. 2. Dukung hak angket dan diskualifikasi paslon 02. 3. Makzulkan Jokowi. Wow, ini luar biasa sekali tuntutannya kali ini ya. Dan ini gelombangnya lebih gede loh dibanding demo-demo yang kemarin ya. Nah, kita akan menyimak videonya seperti apakah situasi demonya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Kita berkumpul di sini antara lain ingin menyatakan sikap bahwa 1. Kita tidak akan pernah menerima hasil perhitungan KPU atas Pilpres 2024 sepanjang DPR belum menuntaskan penyelidikan melalui hak angket. Artinya tidak ada pemenang Pilpres sampai angket tentang pemilu curang itu diumumkan. Untuk itu kita ingatkan partai-partai pendukung Amin, terutama itu Nasdem, PKB, PKS, bersama-sama dengan PDIP dan P3 untuk bersatu agar hak angket itu benar-benar terlaksana di DPR. Sepanjang mereka masih ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, tidak tunduk kepada tekanan rezim Jokowi oligarki nepotis. Kita ingatkan sekali lagi, tidak ada pemenang Pilpres sampai dilaksanakannya angket pemilu curang di DPR. Yang kedua, Ini mereka membicarakan kecurangan yang mana? Yang kemarin aja kebongkar itu ya, kecurangan 03. Ya ampun, apa mereka ini masih gak paham juga ya? kami dari petisi 100 konsisten untuk menyuarakan bahwa karena Joko Widodo telah melakukan pengkhianatan yang sangat nyata kepada konstitusi dan amanat reformasi, maka kami akan terus menyuarakan dan rakyat akan terus menggelorakan, akan terus berkumpul mulai hari ini sampai berhari-hari ke depan agar Joko Widodo segera mundur atau dilengsarkan. Makzulkan Jokowi. Yang ketiga, kami mengingatkan agar para pendukung dan tim yang berada di paslon nomor 2 untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak memaksakan untuk mendeklarasikan kemenangan karena pemenang Pilpres belum ada. Kami ingatkan Pak Prabowo untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini. Jangan memaksakan kehendak. Rakyat akan siap turun berhari-hari dan mengepung gedung DPR sepanjang 3 tuntutan tadi dipenuhi. Sekali lagi kami ingatkan, tidak ada pemenang Pilpres sampai penyelidikan pansus pemilu curang itu tuntas dilaksanakan. Partai-partai yang saya sebutkan tadi jangan sampai masuk angin, menerima suap atau takut kepada tekanan rezim oligarki nepotis
yang akan menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menggagalkan pansus pemilu curang. Karena itu, mari rakyat sekalian, kita dukung 5 fraksi DPR tadi agar pansus pemilu curang bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil dari Tetep hak angket ini bakal gagal. Lihat aja nanti. Menyampaikan agak berbeda. Saya akan menyampaikan untuk menjawab pertanyaan apa sumber masalah dan kenapa kita kumpul, kenapa isunya macam-macam. Saya ingin menawarkan kepada saudara, tantangan utama semua yang terjadi saat ini adalah sumbernya adalah PKI gaya baru. Siapa ujung tombak PKI gaya baru? Jokowi. Anda baca spanduk bahwa kan ada nggak yang mengatakan sumber masalahnya PKI gaya baru? Nggak ada. Kenapa? Kita dibelokin supaya nggak diangkat PKI gaya baru. Kenapa ngomongnya KPU itu bukan kecurangan kriminal, bukan kecurangan kriminal. Kita melawan Jokowi bukan dinasti karena dia PKI gaya baru. Yang ngacak-ngacak Polri, aparat negara jadi aparat pemerintah, polisi yang baik banyak. Kita nggak ada yang ngomong dia PKI. Kenapa kalau dia PKI selesai? Dinasti lah, inilah, dia PKI gaya baru. Jangan pakai isu yang lain-lain, dia PKI angkat. Kok ke bawah isu dinasti lah, inilah, itu cuma akibat. Tolong cerdas. Jangan mau kita adu kiri kanan. Busar itu terima duit, itu pilihan dia. Anda lihat spanduk yang ada nggak bicara PKI gaya baru? Nggak ada. Kenapa? Kita tanpa sadar dibelokkan supaya PKI gaya baru sebagai sumber masalah tidak diangkat ke permukaan. Mau sampai kapan Anda terima dibegoin begini? Saya nggak mau. Saya berkewajiban memberitahukan, berhentilah bicara oligarki, berhentilah bicara Taipan, berhentilah bicara Undang 45. Sumber masalah PKI gaya baru, Jokowi itu PKI gaya baru, dengan teman-teman XPRD di belakangnya yang sembunyi semua. Tolong ingat, besok-besok spanduknya fokus, Jokowi turun karena PKI gaya baru. Bukan dinasti, bukan, itu kecil. Jadi tolong fokus, angkat PKI gaya, ini musuh bersama PKI gaya baru. KPU bukan kecurangan, kejahatan. Kawal Barreskrim untuk bisa punya ketekanan, manggil tuh ketua KPU. Siapa ketua KPU? Orang ditunjuk oleh Jokowi dengan tugas khusus ngacak-ngacak. Bukan kecurangan, jangan dialihkan, ini kejahatan. Ininya dirubah, mindsetnya dirubah, mikirnya dirubah. Mulai detik ini saya sangat menyarankan, mengingatkan, jangan lagi pakai spanduk macam-macam, fokus. Turunkan Jokowi karena PKI gaya baru, titik. Majukan Jokowi karena PKI gaya baru. Yang lain kecil. Ya kita diadu. Itu aja yang saya sampaikan. Silakan kalau mau terus begini silakan. Saya mengatakan cukup. Mulai besok PKI gaya baru, itulah bikin Jokowi harus diturunkan. Kalau Jokowi diturunkan, PKI gaya baru bubar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa sekali ya. Dibelokkan lah. Ini mereka ini bukan pencari keadilan. Saya emang sudah dasarnya mereka tuh doyan sekali sama keributan gitu ya. Jadi di saat-saat seperti ini tuh para pembencinya Jokowi itu bermunculan gitu ya, ambil kesempatan gitu kan. Di saat lagi kondisi panas seperti itu mereka ngasih kompor lagi, digedein lagi gasnya gitu kan, yang membuat masyarakat makin terprovokasi karena masyarakat yang polos-polos yang enggak tahu
apa-apa tuh ya manggut-manggut aja seperti barusan diserukan gitu ya gitu, nurutkan, diserukan gini ya gini, nurutkan kayak gitu. Oke, jadi di sini mereka menyatakan tidak akan ada pemenang Pilpres sampai angket serta pemilu curang diumumkan ya. Jadi ini masih mengenai kecurangan pemilu ya. Ini kecurangan yang mana nih? Soalnya kemarin juga temuannya itu paslon 03 yang melakukan kecurangan, yaitu lengkap ada barang buktinya, ada uangnya, dan bahkan pelakunya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Nah, Ujang lu pamit, sampai jumpa lagi di next video.